Ayat yang berikutnya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, tidak beragama dengan semestinya, yaitu mereka dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Perangi mereka. Ini surat At-Taubah, suratul Qital, surat peperangan. Jangan dikira yang diperangi orang-orang musyrik saja, karena sebelumnya dari awal ayat dan seterusnya kita memahami yang diperangi adalah orang musyrik saja, orang-orang kafir non ahli kitab, namanya musyrik. Qatiluhum yu'adzibhumullah, perangi mereka, niscaya Allah akan mengadab mereka. Jadi perintah memerangi orang-orang musyrik. Ternyata yang diperintahkan untuk diperangi bukan orang musyrik saja. Sekarang di dalam ayat ini kita jumpai juga ahli kitab. Jadi bukan orang kafir dari musyrik saja, tapi orang kafir dari ahli kitab juga. Perangi. Mereka siapa? Yahudi dan Nasrani. Perangi. Hingga apa? Hingga mereka takluk memberikan jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah bahasa kita upeti. Mereka tinggal di negeri yang telah dikuasai oleh kaum muslimin, silakan hidup dengan nyaman, dengan aman, bebas melaksanakan agamanya, tapi bayar atas jaminan keamanan, bayar. Bagaimana membayarnya? Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Bayar, kasih dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan hina dina. Datang nyerahkan. Jadi Allah hinakan mereka, di mana mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kedaulatan, tidak punya faktor-faktor yang menopang kemenangan mereka, enggak punya. Bahkan berani secara terang-terangan tentang syiar agamanya juga enggak bisa. Ya bebas, silakan bebas menjalankan agamanya dia, tetapi kondisinya hina dina, memberikan upetinya dengan tangannya langsung. Ini upeti saya, tolong jamin keamanan saya. Dihinakan. Nah, ayat yang berikutnya, kenapa orang-orang yang sesungguhnya awalnya Allah muliakan kemudian Allah hinakan demikian rupa? Ayat yang berikutnya, wa qalatil yahudu Usairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kafir terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berbalik? Orang-orang musyrik bangsa Quraisy, mereka diperangi karena mereka menyembah berhala. Maka Nabi perangi. Ternyata bukan orang musyrik saja, ahli kitab. Padahal tengah-tengah mereka ada Taurat, di tengah-tengah mereka ada Injil, juga Allah perintahkan perangi juga mereka. Loh, ada Taurat di tengah-tengah mereka.
Ada Injil di tengah-tengah mereka. Kok Allah perangi? Iya, soalnya mereka telah mengubah sehingga memiliki ajaran baru, akidah baru, mengatakan Isa putra Allah, kata orang Nasrani. Uzair anak Allah, kata Yahudi. Dan mereka telah menjadi syirik meskipun di tengah-tengah mereka ada Taurat dan ada Injil, tetap diperangi. Tetap diperangi. Jadi bukan orang musyrik saja, tetapi siapapun yang kategorinya kafir. Kafir ada dua macam, ahli kitab dan non ahli kitab. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran disebutnya ahli kitab. Yang non ahli kitab disebutnya musyrik. Disebutnya musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir ada dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ada kalangan dari non ahli kitab sebutnya musyrik, semuanya diperangi. Jadi ayat ini melengkapi ayat yang sebelumnya yang kita baca, kita pahami yang diperangi orang-orang musyrik. Maka ayat ini menjelaskan bukan orang musyrik saja tapi juga non musyrik alias ahli kitab. Alasannya telah bergeser dari Taurat dan Injilnya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.